Assalamualaikum. Kali ini saya akan membuat undergravel untuk budidaya ikan gapi. Bahan yang kita butuhkan adalah mangkuk plastik, pipa bening, pipa kecil, batu zeoloid, karang jahe atau batu karang jahe, batu aerator atau sejenisnya bisa, pasir malang, tusuk gigi atau lidi, solder, serta selang, wadah akuarium, dan aerator. Sebelum kita gunakan batu zeoloid, alangkah baiknya kita cuci dahulu. Dikarenakan batu zeoloid yang ada di kemasan ini banyak debunya, guys. Jadi nanti percuma saja kita bikin undergravel tapi berdebu gitu kan. Langkah selanjutnya adalah pipa plastik kita bolong-bolongin ya. Ya, seukuran solder lah. Kita bolong-bolongin dengan solder sampai ya tergantung itu ketinggian mangkoknya berapa. Lalu saya bikin dudukan untuk tusuk gigi atau lidi itu, guys. Agar apa? Agar nanti batu aerator itu tidak nyangkut. Nah, ini kita tes dulu, kita masukkan lidi. Kalau saya pakai lidi ya. Bisa pakai tusuk gigi juga bisa. Nah, kalau udah tengah gini, nah ini enak nih, udah bisa masuk nih. Nah, ini untuk ganjel biar batu aerator itu tidak ke bawah gitu loh. Setelah itu kita sediakan mangkok dan lalu kita masukkan pipa yang sudah kita kasih lidi atau tusuk gigi itu tepat di tengah-tengah. Nah, ini yang ini ya, itu kan ada tandanya tuh. Nah, tepat di tengah-tengah. Lalu kita masukkan batu zeoloid tersebut. Jadi langkah pertama tuh layernya ya, layer pertama tuh batu zeoloid, nanti kedua karang jahe, terakhir pasir malang gitu loh. Nah, ini kita baru layer yang pertama nih, kita isi batu zeoloid dulu, kita ratakan sampai rata ya, nggak perlu menutup tusuk gigi atau lidi itu juga nggak apa-apa sih. Nah, ini kita tes batu aerator itu, ngunci kan, nah, pas gitu loh. Nah, ini gunanya tuh untuk biar gantung gitu, jadi nggak nyembur, apa nggak bikin mampet lubang-lubang yang tadi kita sudah buat tadi gitu. Oke, kita lanjut. Layer kedua kita masukkan karang jahe atau batu karang jahe. Nah, nggak perlu rapet, yang penting layer kedua itu adalah si karang jahe gitu. Karang jahe ini kan sebagai filter yang bagus juga ya untuk menetralisir pH air kalau nggak salah. Nah, sudah selesai menumpuk karang jahe, lalu kita lanjut pengisian pasir malang. Nah, ini penutupan terakhir nih, sampai rata kita ketok-ketok biar masuk gitu loh, biar rata, biar sampai dalam, jadi hasilnya nanti padat gitu. Ini pasir malang ya, ukuran kasar ya kalau saya ya. Kalau ukuran halus nanti takutnya dia menggumpal gitu, jadi kalau disembur aerator nanti bakal muncrat gitu loh. Setelah itu kita cuci, dan cuci sekalian kita isi air. Agar kenapa? Agar nanti pas dimasukin ini bisa gitu loh. Nah, tahap selanjutnya adalah memasukkan selang ke pipa kecil. Nah, ini pipa kecil ini tujuannya untuk
memecah gelembung udara yang dihasilkan oleh batu aerator. Kalau saya di sini tidak menggunakan batu aerator, tapi busa saya tempel di itu. Ya adanya itu kan, ya nggak apa-apa. Nah lalu kita tes, masukkan. Nah seperti ini jadinya. Lalu kita langsung tes aja ya. Kan tadi udah dibersihkan isi dari under gravel ini. Coba kita langsung colokkan ke listrik aeratornya. Yap, berfungsi dengan normal. Kalau kayak gini berfungsi dengan normal ya guys. Kalau kekuatan besar kecilnya aerator ya tergantung dari aeratornya lah. Setelah itu biasanya saya diamkan selama 3 hari untuk mendapatkan air yang bagus untuk budidaya ikan gupi. Nah sembari menunggu air itu bagus ya, atau nggak layak lah untuk hidup ikan gupi yang akan kita ternak, saya sekalian pesan indukannya. Nah ini seperti ini indukannya. Saya beli lewat online, jadi pas nanti kalau online kan biasanya lama ya ngirimnya ya, karantina dulu atau gimana. Jadi pas air itu jernih, ikan datang langsung deh kita masukkan. Oke guys, sampai di sini dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.